Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi CRUD, Create, Read, Update, Delete beserta fitur transaksi pada Java dan MySQL. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi XAMPP dan kita nyalakan Apache dan MySQL. Kemudian kita menuju browser. Lalu kita buatlah sebuah database pada phpMyAdmin. Saya membuat database dengan nama kartu undangan, yang dimana dalam database tersebut terdapat 3 tabel, yaitu konfirmasi, login, dan pesanan. Setelah itu kita buka aplikasi NetBeans. Kita buatlah sebuah project. Di sini saya membuat sebuah Java package dengan nama kartu undangan. Sebelum kita membuat proses codingnya, kita tambahkan MySQL JBDC driver. Pada bagian libraries, kita add library dan tambahkan MySQL JBDC driver. Kemudian, kita membuat sebuah kelas dari package yang telah kita buat dengan nama koneksi DB. Berikut codingannya. Kita jangan lupa mengimport keempat ini, dan inilah codingannya. Pada bagian sini kita sesuaikan dengan nama database yang ada di localhost phpMyAdmin. Kemudian kita menuju ke tabel pertama yang saya buat. Forum yang saya desain yang pertama adalah tabel login, di mana ada username dan password dengan text field variable name di sini adalah txt user dan di sini txt password. Saya mengubah variabel name-nya itu agar memudahkan saya dalam membuat coding. Lalu kita klik login, kita lihat inilah codingannya untuk membuat login. Select from login, di mana login adalah nama tabel, where username isi dari tabel yang ada di phpMyAdmin, dan ini juga isinya pass. Select from login where username txt user get text and pass sama dengan txt password get text. Dan kita harus juga mengimport ini dan mendeklarasikan ini. Kemudian menuju ke forum kedua saya, yaitu forum pesanan. Inilah desain saya. Terdapat beberapa label text field. Di kategori undangan saya menggunakan combo box dengan variable name CB kategori, dan di sini saya juga menggunakan radio button yang ketiganya diberi nama R1, R2, R3. Kemudian di sini saya membuat 6 button, simpan, edit, delete, hitung, dan bersihkan, serta keluar. Dan ini adalah price listnya. Untuk membuat codingannya, kita jangan lupa untuk mengimport. Dan di sini private void load table untuk menampilkan untuk membuat tabel pada bagian ini. Kita sesuaikan dengan nama yang ada di database. Jumlah kolom yang ada di database kita sesuaikan dan kita beri nama di sini. Makanya di sini ada string SQL select from nama database kita. Lalu untuk coding bagian simpan, inilah codingannya. Di sini kita menggunakan if karena kita tidak bisa langsung menambahkan dengan insert into pesanan values. Karena saya menggunakan combo box dan radio button, maka saya harus mendeklarasikan terlebih dahulu sebelum membuat codingannya. String kelas sama dengan null. Jika R1 yang dipilih, maka kelasnya biasa. Jika R2 yang dipilih, maka kelasnya premium. Jika if R3, maka kelasnya eksklusif. Setelah kita deklarasikan, maka baru kita bisa masukkan di sini kelas
kelasnya dan CB kategori, karena kita udah mendeklarasikannya di atas. Kemudian selanjutnya adalah coding edit. Sama seperti sebelumnya, harus kita deklarasikan terlebih dahulu, lalu kita masukkan codingannya. String SQL, update nama database, set nama itu adalah isi dari tabel yang ada di phpMyAdmin. Namanya adalah nama, tema undangan, kategori undangan, kelas undangan, itu semua adalah nama dari isi tabel yang ada di phpMyAdmin. Kita tidak boleh sampai salah satu huruf, karena jika ada kesalahan maka coding tidak bisa dijalankan. Lalu kemudian ada delete. Kita menggunakan delete from, nama database, where nama, text dan nama get text. Untuk menghitung, saya di sini menggunakan double dan saya deklarasikan terlebih dahulu. Dan saya membuat coding untuk menghitung total dan jumlah kembali, di mana totalnya itu adalah harga dikali jumlah yang sudah saya deklarasikan di atas, dan jumlah kembali adalah jumlah bayar dikurang total dari sini. Kemudian kita kasih txt total set text total tambah tanda kutip. Total ini adalah yang sudah kita deklarasikan di atas, codingan yang di atas, agar nanti totalnya itu muncul pada text field yang telah kita buat, label yang telah kita buat. Lalu saya juga membuat percabangan untuk menghitung hasil bonus. Apabila jumlahnya lebih sama dengan 10, maka akan mendapatkan 1 souvenir. Jika jumlahnya lebih sama dengan 20, mendapatkan 2 souvenir. Dan jika jumlahnya lebih sama dengan 30, akan mendapatkan 3 souvenir. Dan jika jumlahnya lebih sama dengan 50, maka akan mendapatkan 5 souvenir. Nanti souvenirnya itu atau bonusnya itu akan muncul pada bagian sini, labelnya. Kemudian ada coding untuk membersihkan semua variabel name text field ini. Saya kasih pada bagian ini dan tambahkan set text. Gunanya ini untuk membersihkan text fieldnya. Lalu keluar, saya menggunakan coding dispose. Kemudian di tabel berikutnya ada yang namanya konfirmasi. Inilah desain saya. Saya di sini mendesain dengan 5 button, ada simpan, update, delete, clear, dan keluar. Untuk simpan, begini codingnya. Sama seperti yang tadi, tapi kita sesuaikan dengan nama tabel dan isinya yang ada di phpMyAdmin. Begitu juga dengan update, delete, dan clear. Serta yang keluar, saya menggunakan dispose. Dan ini bagian menu utama saya. Di bagian menu utama saya ini, saya menggunakan menu bar yang di dalamnya terdapat menu item yang bisa diklik nantinya. Ada konfirmasi, pesan kartu. Untuk bagian pesan kartu, saya klik dan saya event action performed, agar ketika kita klik, kita bisa langsung terhubung ke tabel yang sudah kita rancang tadi. Inilah codingannya. New, nama forumnya, set visible true. Inilah codingannya. Baiklah, mari kita run file program aplikasi yang telah saya rancang. Kita mulai dari tabel login. Kita masukkan username dan passwordnya sesuai dengan isi data dari tabel login di phpMyAdmin.
Jika kita belum pernah melakukan login, kita bisa membuat akun baru. Kita klik ini dan kita tambahkan username dan password baru. Karena saya sudah pernah melakukan login, saya tinggal mengisi username dan password untuk melakukan login. Kita ketik namanya dan passwordnya 23456. Kita klik login, maka berhasil login dan akan kita diarahkan ke menu utama. Inilah menu utama dari sistem yang saya rancang, dan kita klik menu barnya, kita akan menuju ke pesan kartu. Di pesan kartu ini, pemesanan kartu undangan ini, inilah tampilannya. Misalkan kita ingin membuat data baru dengan nama Alvina, tema undangan Candy, birthday party yang biasa. Harga undangannya di sini kita lihat, price listnya sudah ada untuk semua kategori dan tema kartu undangan. Karena saya pesannya yang biasa, maka kita ketik harganya sebesar 18.000. Kita misalkan beli sebanyak 11 undangan dan jumlah bayarnya adalah misalkan 450.000. Jumlah bayar itu adalah jumlah uang yang kita berikan kepada penjual. Kita hitung. Maka total harganya adalah 198.000 dan jumlah kembalinya adalah 252.000, dan dia mendapatkan satu buah souvenir karena jumlah undangan yang dia beli lebih atau sama dengan 10. Misalkan saja jumlah undangannya 21, kita hitung, maka total harganya adalah 378.000 dan kembalinya sebesar 72.000 dan mendapatkan 2 buah souvenir karena jumlah undangan yang dia beli lebih atau sama dengan 20. Kita simpan, maka data berhasil disimpan. Misalkan saja kita ingin mengedit yang bernama Edward, kita ganti kategorinya menjadi graduation, kita edit. Maka dari tabel ini kita bisa melihat sudah terganti kategorinya menjadi graduation, sudah terupdate. Untuk mendelete, misalnya kita mendelete yang namanya Edward, kita delete. Maka data berhasil dihapus. Kita bersihkan. Maka seluruh text field ini akan kosong. Dan kita bisa keluar dari form ini. Kita klik ini. Kita menuju ke tabel berikutnya, yaitu konfirmasi. Di sini kita kasih namanya jenis pembayaran, misalkan saja transfer bank. Catatan pengiriman, kita simpan. Maka data berhasil disimpan. Kita ingin mengedit, misalkan mengupdate-nya, namanya jadi Reha, kita update, maka data berhasil diupdate. Kita delete,
maka data berhasil dihapus. Kita clear, maka semua text filenya akan hilang, akan bersih, dan keluar. Kita akan kembali ke menu utama. Demikianlah hasil pemaparan aplikasi CRUD beserta fitur transaksi dengan MySQL dan Java. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari segi penguraian dan kata-kata saya. Saya ucapkan terima kasih.